Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMO. Lazismu Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menerima piagam penghargaan sebagai Lazismu terbaik tingkat nasional bidang aksi kemanusiaan. Penyerahan piagam penghargaan oleh pimpinan Lazismu Jawa Tengah kepada Lazismu Pekalongan dilaksanakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kajen Kabupaten Pekalongan pada acara Rakerda Lazismu Ahad siang. Lazismu Pekalongan dikukuhkan oleh Lazismu Pusat pada ajang Lazismu Award 2020 sebagai Lazismu terbaik tingkat nasional dalam bidang aksi kemanusiaan. Wahidin Hasan, Direktur Fundraising Lazismu Jawa Tengah, menilai Lazismu Pekalongan mampu membuat program kemanusiaan terbaik tidak hanya internal Muhammadiyah namun untuk masyarakat secara luas. Menurutnya, Lazismu Pekalongan unggul dalam aksi tersebut. Kenapa Lazismu Kabupaten Pekalongan ini mendapatkan nominasi untuk program kemanusiaan terbaik? Memang banyak program-program di Lazismu Kabupaten Pekalongan itu merecover tentang kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori kegiatan sosial kemanusiaan terbaik. Banyak program-program yang memang tidak saja di internal Muhammadiyah, tapi balance, itu menyeimbangkan dengan bagaimana kebutuhan masyarakat di luar Muhammadiyah. Pekalongan unggul dalam nominasi ini, dan kami selaku Lazismu Wilayah berbangga. Semoga prestasi di Lazismu Kabupaten Pekalongan nanti bisa menjadi snapshot ya bagi Lazismu di seluruh Jawa Tengah, juga di lingkup nasional. Kalau di tingkatan se-Jawa Tengah kemarin Lazismu Jateng di nasional predikat apa saja selain kemanusiaan itu? Yang pertama sebagai Lazismu dengan pertumbuhan Ziska terbaik nasional. Dan kemudian nominasi puncaknya adalah menjadi Lazismu terbaik nasional. Jadi nominasinya ada dua, yang pertama pertumbuhan Ziska terbaik, terus yang keduanya diunggulkan oleh Lazismu Pusat menjadi Lazismu terbaik nasional. Sehingga tahun 2020 ini menjadi cambuk bagi lembaga Lazismu di Jawa Tengah dan teman-teman Amil seluruh Jawa Tengah, bagaimana dengan anugerah atau penghargaan ini kita tidak merasa hanya bangga, tapi menjadi muhasabah bagaimana kita merapatkan barisan, memperbaiki lembaga LAS, dan kemudian bagaimana merecover program-program yang bisa menyentuh masyarakat secara luas, tidak saja di Muhammadiyah. Ada target apa di 2021 ini untuk Jawa Tengah? Di 2021 satu penguatan institusi Lazis, terutama di semua AUM, semua kantor layanan Lazismu harus terbentuk. Sekarang sudah ada 721 kantor layanan. Ada tambahan kemarin susulan sehingga ada 727 kantor layanan. Insya Allah ini hampir semua untuk target 100% di tahun 2021 harus steril. Jadi semua KL sudah terbentuk untuk AUM, semua AUM harus terbentuk kantor layanan. Kemudian program unggulan yang lain, kita ingin bagaimana program beasiswa Mentari dan Sang Surya, penguatan kita ke pembekalan SDM. Bagaimana Lazismu itu mensupport semua kader-kader di internal dan masyarakat secara umum. Mereka adalah generasi bangsa dan generasi masyarakat yang terbaik. Kita sekolahkan dan disupport Lazis untuk S1, S2 sampai S3 ke luar negeri. Kalau untuk perolehan dari penghimpunan tahun 2020 berapa Mas? Se-Jawa Tengah? Tahun 2020 sekitar 70 miliar. 70 miliar. Dan kita di 2021 target bersama melalui catatan atau rekomendasi Rakerwil kemarin, teman-teman bersepakat di angka 93 miliar. Ada tambahan yang cukup signifikan, tapi insya Allah kalau lembaga kita sama-sama satu derap, satu langkah, semoga bisa tercapai dan dimudahkan dan mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat secara luas. Kalau untuk Lazismu di daerah, semuanya apakah sudah WTP? Ada 28 daerah yang sudah, dan sisanya sekitar 7 daerah nanti menjadi PR kita bersama untuk kita support, kita gandeng bersama agar ikut audit gitu. Dan insya Allah sesuai planning kami di 2021 program itu bisa kita kawal. Aksi kemanusiaan Lazismu Kabupaten Pekalongan setahun terakhir ini mencakup bidang pendidikan dengan program beasiswa Mentari dan Sang Surya, serta tanggap bencana dan penanggulangan COVID-19. Lazismu Kabupaten Pekalongan mendapatkan predikat secara nasional kategori untuk program kemanusiaan terbaik. Itu adalah berkat dukungan dari seluruh warga
Kabupaten Pekalongan untuk mendukung bagaimana kita saling membantu untuk kita salurkan dengan prinsip khairun nas manfa'uhum linnas. Rencana ke depan atau di tahun baru ini gimana Pak? Di tahun 2021 Pak? Ya, insya Allah di tahun 2021 dengan Rakerja ini, insya Allah kita akan programkan beberapa prioritas utama. Di antaranya yang paling utama adalah kita akan sesuai dengan arahan dari Lazismu pusat maupun wilayah. Kemudian untuk program yang telah kita dapatkan sebagai predikat terbaik kemanusiaan itu kita akan lanjutkan. Program prioritasnya apa sih Pak? Program prioritasnya diantaranya adalah untuk Save Our School, kemudian bagaimana apa ini? COVID Pak? Bukan. Kita ke Save Our School ini, kemudian untuk beasiswa untuk itu, kemudian ketiga yang satu Pak Sen, kegiatan kemanusiaan yang kemarin atau sampai saat ini mungkin masih dilakukan sehingga Lazismu Kabupaten mendapatkan predikat terbaik, itu aksi kemanusiaannya apa saja Pak? Yang pertama di bulan Januari sampai Maret itu kita melakukan aksi kemanusiaan untuk membantu penanganan terdampak banjir di awal tahun 2020 di daerah Pantura. Itu ada sekitar, kita jalan hampir 1 bulan, itu ada sekitar 3.400 jiwa penerima manfaat yang kita sempat bantu. Itu yang tahap pertama. Yang kedua, kita juga berkolaborasi dengan MDMC dalam payung MCCC itu untuk program pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID ya. Ini lebih luar biasa lagi karena dana seluruh kabupaten yang kita sudah salurkan itu hampir 1,5 miliar. Kemudian total penerima manfaat itu 11.000 jiwa lebih. Itu khusus untuk program penanganan COVID ya? COVID ya. Itu mulai dari kita bergerak mulai dari disinfeksi, kemudian ketahanan pangan, kemudian program edukasi, ya, edukasi, kemudian program secara umum untuk mereka juga yang mengalami COVID. Jadi kita berikan beberapa, dan sekarang ini kita sedang fokus menangani mereka yang positif karena sekarang sudah mulai merambat di sekitar kita, di sekitar kami. Jadi kami bentuk grup mereka-mereka yang pernah mengalami, sedang mengalami atau sedang menjalani isolasi mandiri, untuk mereka bisa berbagi, saling menguatkan. Dan kami juga menyalurkan probiotik, suplemen ekstraktual untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ada yang positif itu ya? Iya, maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri. Jadi program kami saat ini adalah tantangan untuk mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bagi mungkin kepala keluarga yang positif tidak bisa bekerja, itu ada bantuan semacam sembako itu nggak? Kita ada paket bantuan senilai Rp275.000 per keluarga. Dengan bisa naik, bisa minimal segitu, bisa naik lagi jumlahnya tergantung nanti jiwa yang terdampak dan mengalami yang menjalani isolasi. Oh gitu. Ini sudah jalan, dan sekarang karena makin banyak, jadi kita juga menyiapkan sedang pesan lagi probiotik lagi ke Jawa Timur, ke Lazismu Jawa Timur. Program lain mungkin Pak, pendidikan atau apa? Kalau program pendidikan, hari ini kita juga menjalankan program beasiswa untuk mahasiswa ya, S1 atau kita namakan Sang Surya. Belum terlalu banyak, kita baru menggelontorkan sekitar 30-an juta saja selama setahun ini untuk beberapa mahasiswa. Itu yang kami tangani, tapi sebenarnya se-Kabupaten Pekalongan itu cukup banyak, cuman belum terkonsolidasi. Yang mungkin tingkat SD sampai SMA sederajat atau? Ada, namanya beasiswa Sang Surya dari TK sampai SMA. Itu nilainya hampir 50 juta kita
serahkan bantuan di tahun ini. Kemudian yang cukup banyak itu sebenarnya program dakwah, hampir setengah miliar untuk pembangunan masjid dan juga untuk pengembangan internal. Itu dengan predikat sebagai aksi kemanusiaan terbaik, bagaimana Pak kesannya Pak? Gimana? Mendapatkan predikat aksi kemanusiaan terbaik tingkat nasional ya. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, ini merupakan kami juga tidak menyangka akan memperoleh predikat itu, karena ini hanya kami lakukan tanpa punya pretensi apa-apa. Kita hanya ingin membantu masyarakat. Yang kami rasakan adalah bahwa kolaborasi kami dengan LTB atau MPMC dan Aisyah dalam menanggulangi dan juga NA dan semua ortom itu luar biasa, sehingga kami bisa menjalankan program ini dengan tetap berjalan, bahkan sudah hampir 12 bulan lebih ini ya, aksi kemanusiaan tetap jalan terus. Berarti termasuk program-program tadi masih berjalan Pak? Masih berjalan. Jadi tahun ini kita merencanakan juga program yang sama dengan ada 4 program unggulan yang kita adopsi dari wilayah, yaitu beasiswa untuk sarjana, kemudian ada Save Our School, membantu sekolah-sekolah yang mengalami masalah pembangunan atau gedungnya, kemudian ada Peduli Guru, dan satu lagi Bina UMKM. Ini yang kita jadikan program unggulan di tahun 2021. Lajismu Pekalongan saat ini fokus menanggulangi dampak dari wabah COVID-19, sehingga para penyintas COVID-19 dan keluarganya menjadi perhatian khusus. Tercatat hampir 1,5 miliar rupiah dana sudah disalurkan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pekalongan dengan penerima manfaat sebanyak 11.000 orang. Mutaro memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.